Itulah keyakinan setiap kami Tuhan, ketika kami memberi diri hati kami, ketika kami memberi diri dibentuk oleh firman Tuhan, hidup kami akan dipulihkan. Hidup kami akan diangkat oleh Engkau ya Tuhan. Sehingga rumah tangga kami boleh mempermuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga pada saat firman Tuhan ditaburkan, firman itu berakar dalam hidup kami. Berikan kepada kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, dan hati yang taat. Dan kami percaya lewat semuanya Yesus akan dipermuliakan dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan ibu-ibu untuk duduk. Shalom, apa kabar? Semuanya dalam keadaan baik? Ya puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita boleh ada dalam keadaan baik. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Nah ibu-ibu, saya ingin sampaikan, wanita itu punya peranan yang penting di dalam sebuah keluarga. Karena wanita itu adalah tiang penopang di dalam rumah tangga. Terlebih di dalam masa sekarang ini, di mana keadaan menjadi tidak mudah, peranan ibu-ibu akan semakin penting. Saya ingin sampaikan bahwa sekarang ini wanita ya tidak lagi sama dengan wanita katakanlah 20 atau 30 tahun yang lalu. Tidak lagi sama. Kenapa? Karena kalau dulu wanita seringkali dianggap sebagai warga kelas 2. Dulu wanita dianggap tidak punya kemampuan. Tetapi sekarang ini wanita itu betul-betul hebat loh. Sekarang nih di Indonesia ada pilot pesawat tempur wanita. Ini sesuatu yang luar biasa. Sekarang yang namanya sepak bola wanita itu sudah mendunia. Ya. Jadi memang keadaan wanita sekarang ini tidak sama dengan 20 atau 30 tahun yang lalu. Nah kalau kita perhatikan, Hawa diciptakan diambil dari tulang rusuk Adam. Artinya wanita itu, Hawa itu menjadi pendamping bagi Adam. Aplikasinya di dalam masa kini adalah wanita itu betul-betul harus menjadi seorang penolong buat suaminya. Nah hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan ketika sebetulnya saya tuh akan menyampaikan tentang Ruth. Tapi ketika saya bicara sama istri saya Clara, aduh Ruth katanya udah sering, jangan Ruth deh. Kemudian habis apa kata saya tuh, coba menjadi wanita yang smart. Ya. Jadi judul firman Tuhan hari ini saya beri judul menjadi wanita yang smart. Nah, kemudian saya berpikir smart itu apa sih artinya? Smart itu artinya cakap. Smart itu artinya cerdas. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, saya bergumul apa yang harus saya sampaikan supaya mudah diingat oleh ibu-ibu. Ketika mendengar kata smart itu bagaimana, apa artinya dan bagaimana penerapannya. Nah coba kita lihat sebentar Amsal 31 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi kalau seseorang, ya, maksudnya seorang laki-laki mendapatkan seorang istri yang cakap atau cerdas, sesungguhnya si suami itu mendapatkan sesuatu yang berharga. Bahkan harganya lebih daripada permata. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih wanita yang cakap itu?
Apa sih wanita yang cerdas itu? Nah, ternyata wanita yang cerdas, wanita yang cakap itu punya ciri. Cirinya ada 5, ya. Nah, untuk memudahkan ibu-ibu mengingatnya, saya pakai perkataan smart. Satu persatu akan saya uraikan, sehingga ketika kita pulang, betul-betul kita mampu dengan pertolongan Roh Kudus, ibu-ibu bisa menjadi ibu-ibu yang smart. Yang setuju katakan amin. Nah, yang pertama huruf S, ya. Smart itu huruf S pertama itu perempuan yang cerdas itu harus selektif. Katakan bersama saya selektif. 1, 2, 3. Selektif. Selektif itu apa artinya? Selektif itu pandai melakukan pilihan. Setiap hari kita akan diperhadapkan kepada pilihan. Contohnya ketika tadi kita memulai hari ini, ibu-ibu kan perlu masak, betul enggak? Hari ini saya mau masak atau mau beli sayur matang. Itu kita diperhadapkan kepada pilihan. Kalau misalnya mau masak, masaknya masak apa? Sayurnya, beli sayurnya, sayur apa? Oleh sebab itu kita betul-betul ketika memilih harus melakukan pertimbangan. Supaya hasilnya bisa menjadi maksimal. Dan saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita putuskan dalam pilihan kita, itu akan menentukan hari-hari ke depan kita. Contohnya, kalau kita penghasilannya tidak terlalu berlebihan, tapi selalu masaknya pengen masak yang mahal-mahal. Tentu uang belanjanya jadi tekor, betul enggak? Ya. Kalau di dalam Alkitab, ya, Ruth ketika suaminya meninggal, kemudian mertuanya akan kembali ke Bethlehem. Nah, Ruth itu diperhadapkan kepada pilihan. Apakah dia akan kembali ke negerinya, menetap di negerinya, atau ikut mertuanya, Naomi. Ternyata Ruth mengambil keputusan yang tepat. Dia memilih untuk ikut mertuanya. Ketika kembali ke tanah airnya daripada Naomi, akhirnya Ruth bertemu dengan Boaz. Akhirnya mereka menikah dan akhirnya dari mereka keturunannya itu menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, keputusan yang tepat itu akan menentukan masa depan kita. Demikian juga Maria. Maria telah memilih yang terbaik. Ketika Yesus datang ke rumahnya, Marta sibuk. Tetapi Maria memilih untuk duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan suaranya. Nah, hari ini saya ingin sampaikan bukan berarti kita enggak boleh sibuk. Ada waktunya untuk bekerja, ya bekerja. Ada waktunya untuk mendengarkan suara Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Nah, Maria telah memilih yang terbaik. Akibatnya Maria telah menemukan berkat yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak, ibu-ibu, ya hari-hari ini kan kita tahu bahwa semua harga ada dalam kondisi makin hari makin naik. Betul enggak? Nah, mungkin saja penghasilan kita tidak bertambah. Tetapi pengeluaran kita semakin bertambah. Nah, untuk mengantisipasi keadaan ini, perempuan yang smart harus pandai melakukan pilihan. Yang setuju katakan amin. Hari-hari ini kita harus memilih apa yang berguna dan bukan apa yang sia-sia. Hari-hari ini kita harus memilih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Hari-hari ini
kita harus memilih sesuatu yang produktif, bukan yang konsumtif. Contohnya, sekarang kita punya gadget HP, ya. Sebetulnya HP yang kita miliki belum maksimal kita fungsikan dengan baik. Tiba-tiba muncul HP model baru, langsung pengen beli. Berarti kalau kita tanpa mempertimbangkan HP yang kita punya sudah dimaksimalkan atau belum, berarti kalau kita mau beli lagi, berarti hidup kita diisi dengan hal-hal yang konsumtif. Demikian juga dalam soal belanja. Saya kalau belanja, kadang-kadang sekali waktu saya perlu juga datang ke supermarket gitu ya. Di dekat rumah saya itu ada Gria Jogja. Kalau saya belanja paling-paling 5 menit. Saya beli apa yang saya perlukan. Tapi ibu-ibu ya nggak 5 menit, bisa 50 menit. Rencananya belanja membeli sesuatu, ternyata di Gria Jogja itu ada diskon katanya. Terus ada diskon, akhirnya keliling-keliling. Dan apa yang terjadi? Yang harusnya dibeli ternyata nggak dibeli. Tapi yang rencananya nggak dibeli malah dibeli. Ketika datang ke rumah, suaminya tanya, "Mam, tadi beli ini enggak?" "Aduh, lupa," katanya. "Habis beli apa?" "Tuh beli itu," katanya. Sesuatu yang tidak diperlukan. "Kenapa beli itu?" Jawabannya, "Lagi ada diskon." Lagi ada diskon katanya, ya. Nah, akhirnya uang belanjanya tekor. Karena yang nggak perlu dibeli malah dibeli oleh dia. Jadi saudaraku, ya ibu-ibu, kita juga perlu betul-betul menggunakan waktu yang ada dengan baik. Boleh nggak nonton hiburan? Boleh-boleh saja. Di TV itu akan ada berbagai macam acara. Ada hiburan, ada yang sifatnya pengetahuan. Saya tidak melarang siapapun juga untuk menonton TV yang modelnya hiburan, ya. Tetapi jangan terus-menerus yang kita tonton itu adalah semata-mata hanya hiburan saja. Di TV kan banyak yang bisa kita saksikan ya. Yang berguna untuk menambah kerohanian kita. Berguna untuk menambah pengetahuan kita. Berguna untuk menambah kemampuan kita. Itu ada semuanya. Ya. Oleh sebab itu seorang wanita yang smart, yang cerdas, yang cakap harus pandai memilih. Artinya selektif, ya. Nah, yang kedua huruf M. M itu apa sih? M itu mandiri. Seorang wanita yang smart, yang cakap harus bisa mandiri. Mandiri artinya dapat berdiri sendiri. Mandiri itu artinya tidak bergantung kepada orang lain. Mandiri itu artinya bisa melakukan banyak hal sendirian. Mandiri itu juga artinya tidak bergantung kepada suami, kepada anak, ya. Pokoknya tidak bergantung kepada yang lain. Coba kita lihat sebentar, Amsal 31 ayat yang ke-16. Dikatakan begini, ia, maksudnya perempuan yang cakap nih, ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Jadi kebun anggur itu ditanami dari tangan dari pekerjaannya sendiri. Bukan dari pekerjaan orang lain. Nah saudaraku, dalam hidup kita sehari-hari, mungkin ibu-ibu di rumah ada sepeda motor. Atau di rumah ada mobil, ya. Nah ibu-ibu harus bisa naik sepeda motor. Harus bisa nyetir mobil sendiri kalau ada mobil. Jangan sampai kita nih bergantung sama anak. Ya, jangan kita nih bergantung sama suami. Papi, anterin mami mau ke sana. Padahal suaminya lagi sibuk.
kalau wanita itu tidak mandiri, ya akhirnya akan merepotkan suaminya. Atau minta anaknya, antar mami ke sana ke sini gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku semuanya, sekarang zaman ini sudah berubah. Wanita sekarang perlu mandiri. Yang setuju katakan amin. Pak, saya nggak bisa nyetir. Suami saya kerja di kantor. Saya kalau pergi jadi gimana? Kan sekarang ada Gojek. Kan ada Gokar. Bisa naik Gojek dong. Pak, saya nggak bisa pakai aplikasinya. Ya belajar. Orang yang mau mandiri perlu belajar. Yang setuju katakan amin. Demikian juga dalam hal kerohanian. Dalam hal kerohanian kita perlu membentuk diri untuk semakin mandiri. Jangan ada sedikit-sedikit minta didoain sama bugemnya. Minta sedikit-sedikit didoain sama Pak Gemnya. Memang kalau untuk persoalan yang berat nggak apa-apa. Kita minta didoakan oleh gembala atau ibu gembala kita. Tapi jangan sedikit-sedikit minta didoain. Saya pernah ngalamin ya. Saya pernah ngalamin dari jemaat. Jemaat, Pak tolong doakan. Saya tanya ada masalah apa? Anjing saya sakit. Aduh, saya pikir ini orang kenapa sih harus sama hamba Tuhan? Kenapa nggak bisa doa sendiri? Ya memang dia memang beternak anjing gitu ya. Tapi kenapa harus minta hamba Tuhan? Toh tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Saat mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Pak, itu katanya untuk orang. Tapi untuk binatang kita dikasih kuasa loh. Taklukkanlah segala sesuatu ya, segala binatang, ternak dan lain sebagainya di dalam kitab Kejadian. Jadi memang kedewasaan penuh itu akan terjadi kalau orang tersebut mengenal Allah dengan benar. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kita mau mandiri terus ya menggali kebenaran firman Tuhan. Terus tingkatkan kemampuan diri kita, pengetahuan kita. Sehingga betul-betul kita menjadi semakin dewasa di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ya tadi sudah huruf S, M, kemudian huruf A. Adaptif. Kan kita suka mendengar kata adaptasi. Adaptif itu artinya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, kenapa sih dinosaurus punah? Tapi kenapa buaya sampai sekarang masih ada? Jawabannya cuma satu. Dinosaurus punah karena dia tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan alam. Sedangkan buaya itu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan alam. Nah, demikian juga kalau kita tidak bersedia melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi sekarang-sekarang ini, maka ibu-ibu akan mengalami kesulitan. Akhirnya akan tertinggal oleh kemajuan-kemajuan yang sedang terjadi. Untuk bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, ya mau nggak mau harus belajar. Kita sekarang menyadari bahwa yang namanya HP itu sudah merupakan kebutuhan. Bukan lagi keinginan. Tapi kalau selalu pengen ganti HP itu memang kita mengejar keinginan ya. Tapi yang namanya HP itu sudah merupakan kebutuhan. Tukang sayur aja yang datang ke rumah kita bawa HP, betul nggak? Sekarang tukang-tukang aja yang ngerjain tukang bangunan juga punya HP. HP itu sudah merupakan kebutuhan. Nah, sekali lagi, setiap kali kita punya HP harus dimaksimalkan fungsinya ya. Karena kita tahu bahwa
lewat HP ini sangat banyak sekali manfaatnya. Saya mendengar bahwa kelompok peka itu sekarang sudah mulai ada perubahan. Di mana bahan peka itu akan disampaikan melalui HP. Dan itu harus dibuka lewat program yang ada. PowerPoint itu akan bisa dibuka melalui HP. Nah, banyak orang, Pak atau Bu, saya gaptek. Saya sudah tua. Saya nggak bisa buka HP untuk yang lebih lanjut lagi pemakaiannya. Paling-paling saya HP gunakan untuk WA. Paling-paling saya gunakan untuk telepon. Paling-paling saya gunakan untuk nonton YouTube doang. Ketika minta dibuka untuk membuka PowerPoint, wah nggak bisa. Saya gaptek, saya udah tua. Itu nggak bisa dijadikan alasan. Ya, kalau kita mau menyesuaikan diri, kita perlu banyak belajar. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu, sekarang kalau anak kita sakit, ya, gejalanya apa? Cari di Google. Itu akan ketahuan. Misalnya pilek terus menerus. Itu di Google itu akan dijelaskan. Bisa karena ini obatnya apa. Ya. Kemudian dampaknya bagaimana kalau dibiarkan. Jadi kalau sakit yang ringan-ringan saja. Itu nggak perlu ke dokter. Cukup cari Mbak Google. Ya. Akhirnya ketemu jawabannya. Berarti kan kita menghemat pengeluaran, betul nggak? Kalau hari ini kita mau masak apa, ya, mau masak apa aja di Google itu ada. Jangan masaknya sayur asam lagi, tempe goreng lagi. Kalau kita pengen menyajikan buat anak kita, buat suami kita, masakan yang sedikit agak katakanlah agak aneh yang tidak biasa dimakan, cari di Google. Ketika ibu-ibu memasaknya, pasti anak-anak dan suami bertanya, kok mami bisa masak seperti ini? Ya. Dan saya yakin suaminya akan semakin sayang sama ibu-ibunya. Amin. Anak-anaknya juga akan semakin kagum kepada ibu-ibunya. Jadi memang kita perlu menyesuaikan diri. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, kita akan mengalami kesulitan. Tadi apa? Yang pertama S itu selektif. Yang kedua M itu apa? Mandiri. Yang ketiga apa? Adaptif. Sekarang yang keempat, rajin. Apa sih rajin itu? Rajin itu suka bekerja. Rajin itu suka belajar. Buktinya kalau seseorang ditanya, kenapa kamu bisa lulus? Si Anu bisa lulus. Sebenarnya anak itu gak terlalu pandai. Tapi karena dia rajin. Rajin itu karena suka belajar. Akhirnya dia bisa lulus. Nah, ibu-ibu coba kita lihat Amsal 31 ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi wanita yang smart itu selalu rajin bekerja dan memperhatikan urusan rumah tangganya. Banyak wanita yang berkarir tapi kurang memperhatikan urusan rumah tangganya. Nah, wanita yang smart itu bukan hanya rajin bekerja, tapi juga harus rajin berdoa. Rajin baca firman. Karena berdoa dan baca firman adalah modal utama ketika kita menjalankan tugas sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Lakukan saja apa yang bisa kita kerjakan. Maka
Tuhan akan melakukannya lebih baik buat kita semuanya. Kalau ibu-ibu rajin berdoa, maka apa yang kita kerjakan semuanya akan disempurnakan melalui hikmat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau ibu-ibu baca firman, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan, ibu-ibu pasti akan menjadi wanita yang smart. Saya pernah ada bentol semacam karena gatal gitu ya di jari kaki saya. Karena gatal, akhirnya bentolnya makin membesar. Di dalamnya ada airnya. Saya tanya sama Clara, aduh kenapa Mi ya? Ini kok kaki papi kok begini ya? Langsung aja istri saya tuh cari di Google. Oh gejalanya gini-gini, beli obat ini. Betul. Ketika saya beli obat itu, nggak lama sembuh. Saya nggak perlu ke dokter lagi. Jadi memang bekerja dan berdoa itu tidak dapat dipisahkan. Berdoa dan baca firman itu harus menjadi kesatuan. Ya. Ada istilah ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Saya percaya kalau kita bekerja dan berdoa, kita bisa menjadi wanita yang smart. Kalau kita hanya berdoa saja, nggak mau bekerja, nggak bakal terjadi. Burung-burung di udara kan Bapak pelihara, betul? Tapi kalau burung itu nggak mau mengepakkan sayapnya, dia nggak dapat makan. Burung aja Bapak pelihara, tapi kuncinya harus bekerja. Demikian juga kita harus bekerja dan berdoa. Nah, sekarang huruf yang terakhir. T, tangguh. Ciri lain daripada wanita yang smart itu adalah tangguh. Tangguh itu apa? Tidak mudah menyerah kepada keadaan. Tangguh itu kuat menghadapi berbagai masalah. Tangguh itu sukar dikalahkan karena banyak akalnya. Jadi ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, ibu-ibu perlu minta hikmat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amsal 31 ayat 17 berkata begini. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Artinya wanita yang smart ini bekerja dengan sekuat tenaga. Bukan sekedarnya. Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Jadi seorang ibu yang smart itu punya wibawa. Dan dia tidak khawatir akan hari depannya. Tidak khawatir akan masa tuanya. Nah, ibu-ibu semuanya di dalam Alkitab ada sebuah contoh. Ada seorang wanita yang namanya Abigail. Abigail ini suaminya bernama Nabal. Nabal ini dikatakan kelakuannya, karakternya sangat buruk. Karena tidak bisa diajak bicara. Tidak bisa diajak bicara itu artinya dia ini orangnya keras kepala. Kalau sudah punya sebuah pendirian sulit untuk berubah. Itu diakui oleh Abigail. Sementara Abigail ini seorang wanita yang cantik dan cerdas. Itu ada di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. Nah, si Nabal ini orang kaya. Punya banyak ternak. Punya gembala banyak gitu untuk mengurus ternaknya. Nah, waktu itu tanah yang dia kuasai itu bertetangga dengan tanah yang dikuasai oleh Daud. Kemudian si Nabal ini mengadakan pesta karena akan mencukur bulu domba. Biasanya ada pesta besar. Akhirnya melalui anak buahnya Daud itu mendengar bahwa Nabal ini mau mengadakan pesta. Dan Daud merasakan bahwa selama dia bertetangga dengan si Nabal, ya, Daud itu tidak pernah mengganggu Nabal.
Gembala-gembalanya juga sangat memperhatikan keadaan gembala-gembala daripada si Nabal itu. Ya, ketika Daud meminta, katakanlah, nih dengar si Nabal lagi pesta, tolong dong kirim makanan buat saya. Ternyata Nabal itu karena jelek, ya, jelek karakternya, dia berkata begini, siapa itu Daud? Siapa itu Daud? Siapa itu anak Isai? Belum pernah aku mendengar dia. Nah, berita ini sampai kepada telinga Daud. Dan akhirnya Daud merasa dilecehkan dan akhirnya akan membunuh seluruh keluarga Nabal. Ya. Nah, istrinya Abigail itu mendengar kasus ini. Kemudian tanpa dia berkomunikasi dengan suaminya, si Abigail ini menyediakan banyak gandum, menyediakan banyak roti, menyediakan banyak anggur, juga menyediakan katakanlah daging domba yang sudah dipanggang, dan akhirnya dia berangkat ke tempatnya Daud. Nah, pendek kata saat itu si Daud sedang membawa tentaranya untuk menyerbu Nabal. Jadi di tengah perjalanan Daud dengan Abigail ini ketemu. Apa yang dilakukan oleh Abigail? Abigail turun dari keledainya. Kemudian sujud menyembah Daud. Dan dia minta dimaafkan atas kekeliruan daripada suaminya si Nabal itu. Dan dia berdoa untuk keselamatan Daud. Ternyata Abigail ketika mengambil keputusan itu, dia adalah seorang wanita yang berhikmat. Lewat tindakannya, akhirnya Daud tidak jadi memusnahkan Nabal dan keluarganya. Jadi saya ingin sampaikan, kalau kita menjadi wanita yang smart, kita tidak perlu menyerah dengan keadaan. Minta hikmat Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikannya. Di sini kita belajar bahwa hari-hari ini para ibu harus tangguh, harus kuat menghadapi keadaan, harus tidak mudah menyerah, harus bekerja dan berdoa. Yang setuju katakan amin. Jadi sekali lagi, hari ini kata smart ini harus tertanam dalam diri kita. S-nya apa yang pertama? Selektif. Yang kedua M? Mandiri. A-nya apa? Adaptif. R-nya apa? Rajin. Yang kelima? Tangguh. Saya percaya kalau kita memiliki itu semuanya, masih ada yang lain, tapi kalau kita memiliki itu semuanya, dengan pertolongan Roh Kudus, ibu-ibu akan memancarkan terang. Ibu-ibu akan menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anak, dan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Saya mengundang para pemusik, YL Singer. Memang hari-hari ini keadaannya tidak mudah. Alkitab sudah menubuatkan akan tiba masa yang sukar. Di tengah kesukaran yang kita alami, ibu-ibu tetap harus menjadi wanita yang menjadi penolong bagi suami. Ibu-ibu harus menjadi wanita yang menjadi penopang di dalam rumah tangga. Sehingga lewat itu kita menjadi saksi buat banyak orang. Wah, ternyata kita dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita nyanyikan sebuah pujian. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan. Mari kita bangkit berdiri. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Engkau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia. Kau setia, Kau Katakan Engkau setia. Kau setia. Sekali lagi katakan Engkau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang setia, Amin. yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menjaga hidup kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, sehingga apa yang kami dengar, dengan pertolongan Roh Kudus, kami diberikan kemampuan untuk melakukannya. Kami boleh menjadi wanita yang selektif. Kami boleh menjadi wanita yang mandiri. Kami boleh menjadi wanita yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Kami boleh menjadi wanita yang rajin. Kami boleh menjadi wanita yang tangguh. Sehingga kami boleh menjadi saksi. Sehingga kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Buat suami kami, buat anak-anak kami, buat orang-orang di sekitar lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan menguatkan kami, meneguhkan apa yang kami dengar, sehingga itu boleh menjadi rema dalam perjalanan hidup setiap kami. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa buat jemaat yang hadir hari ini, maupun mereka yang mendengarkannya nanti di rumah. Kami minta Engkau juga mengurapi mereka. Engkau juga memberkati mereka. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang terbelenggu sudah dibebaskan. Hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus WBI, terutama di PPL Kopo ini Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka bisa menuntun ibu-ibu untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Dan kami percaya apa yang mereka lakukan semuanya tidak akan sia-sia. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh WBI yang ada di setiap cabang. Bila mereka semakin berperan, semakin menyadari begitu pentingnya peranan ibu-ibu di dalam menopang sebuah keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia ada di dalam rencana-Mu. Indonesia ada di dalam pandangan-Mu. Kami percaya Indonesia ada di dalam kendali Engkau ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus semakin didengar di negeri ini. Biarlah banyak orang akan mencari Tuhan. Dan mereka akan menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai segala-galanya dalam hidup mereka.
Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Kami akan meninggalkan tempat ini. Oleh sebab itu kami mengangkat hati kami membuka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah dengan iman berkat sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita melalui cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk, Ya. Tuhan memberkati.